Industri kebugaran itu, aduh, suka bikin pusing kan? Pesannya gonta-ganti terus, standarnya kayaknya mustahil banget buat dicapai. Tapi gimana kalau kuncinya itu bukan soal latihan lebih keras, tapi lebih cerdas? Yuk kita bedah bareng sebuah filosofi baru yang bahkan mengubah cara kalian memandang kesehatan untuk selamanya. Kita mulai dari sini ya, dari sebuah permintaan maaf yang kuat banget. Ini bukan dari saya loh, tapi dari seorang pakar di industri kebugaran itu sendiri. Dan ini benar-benar kena di hati, karena ini mengakui frustrasi yang mungkin selama ini kalian rasakan. Perasaan udah ngelakuin segalanya, tapi kok hasilnya nggak pernah terasa cukup. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Di satu sisi ada mentalitas jadul, tanpa sakit, tanpa hasil, yang nyuruh kita buat hancur-hancuran setiap saat. Di sisi lain ada pendekatan baru yang jauh lebih waras. Berlatih lebih cerdas, bukan lebih keras. Ini bukan tentang menghukum badan kita, tapi tentang gimana caranya jadi lebih efisien. Jadi kenapa sih mentalitas lama itu nempel banget? Jawabannya, coba lihat angka ini. 72 miliar dolar. Itu nilai industri penurunan berat badan di Amerika. Sebuah industri raksasa yang jujur aja seringkali justru dapat untung pas kita lagi bingung dan gagal, karena itu bikin kita balik lagi nyari solusi instan berikutnya. Oke, terus alternatifnya apa dong? Coba deh bayangin ini. Nyetir mobil ngebut-ngebutan emang bakal nganterin kita ke tujuan, tapi pakai cruise control juga bakal sampai kan? Nah, metafora ini keren banget buat ngegambarin inti dari metode minimum. Ini bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain loh. Tapi ini soal menemukan kecepatan yang stabil dan efisien yang bisa kita pertahankan dalam jangka panjang. Jadi, apa sih sebenarnya metode minimum ini? Intinya, ini adalah soal memaksimalkan efisiensi dengan usaha yang cerdas. Tapi yang paling penting untuk diingat, ini bukan sekedar program latihan. Ini adalah perubahan total soal pola pikir kita tentang apa itu arti sehat. Nah, disinilah pendekatannya jadi beda banget dari yang lain. Pilar pertamanya, dan ini mungkin bakal bikin kalian kaget, itu bukan soal makanan atau olahraga. Bukan. Semuanya itu dimulai dari pikiran kita. Itulah fondasinya. Kenapa pikiran jadi penting banget? Soalnya, alam bawah sadar kita, yang sebagian besar udah terbentuk dari kecil, itu kayak program yang jalan otomatis di belakang layar. Program inilah yang ngendaliin kebiasaan kita misalnya. Refleks ngambil kue pas lagi sedih. Kenapa? Karena kita terprogram ngelihat kue itu sebagai hadiah, bukan bahan bakar. Nah, tanpa ngubah program ini, perubahan fisik bakal selalu terasa berat banget. Oke, setelah pikiran, apa pilar fundamental berikutnya? Ini adalah sesuatu yang sering banget kita korbankan, padahal dampaknya gede banget ke semua usaha kesehatan kita yang lain. Apaan tuh? Jawabannya adalah tidur. Dan bukan sembarang tidur ya, tapi tidur yang berkualitas. Ini bener-bener pondasi yang mutlak. Kalian bisa aja punya rencana diet dan olahraga paling canggih sedunia. Tapi kalau tidur kalian berantakan, semua itu ya hampir sia-sia. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Dampaknya itu nyata dan bisa diukur. Kurang tidur bikin kita pengen makan sampai 20% lebih banyak kalori keesokan harinya. Terus, itu juga memicu badan buat nyimpan lemak, terutama di area perut. Bikin otak kita jadi lemot dan langsung ngaruh ke mood kita. Ini nih cara ngomong ke diri sendiri yang blak-blakan tapi efektif banget. Daripada ngeliat tidur sebagai kemewahan, coba deh lihat tidur sebagai kebutuhan biologis yang mendasar. Kalau kita mengabaikannya, itu artinya kita secara sadar milih buat berfungsi di bawah kapasitas terbaik kita. Sekarang kita pindah ke pilar ketiga, olahraga. Ada satu mitos besar yang udah mendarah daging banget di kepala kita, yaitu latihan itu harus lama biar efektif. Emangnya durasi 1 jam itu angka keramat ya? Jawabannya terus terang aja ya, enggak. Ide kalau latihan harus 1 jam itu lebih banyak karena kebiasaan dan marketing, bukan sains. Efisiensi dan intensitas itu jauh lebih penting daripada sekedar berapa lama kita di gym. Jadi, poin kuncinya di sini adalah ada perbedaan besar antara ditantang sama jadi bodoh. Menantang diri sendiri itu artinya kita mendorong tubuh kita sedikit ngelewatin zona nyamannya buat merangsang pertumbuhan. Nah, kalau jadi bodoh, itu kita maksain diri ngelewatin rasa sakit sampai berisiko cedera, yang ujung-ujungnya malah kontraproduktif. Ada mitos umum lainnya nih, katanya kalau mau nurunin berat badan atau ngebentuk badan, kita harus ngabisin waktu berjam-jam di atas treadmill. Tapi emangnya benar kardio itu satu-satunya cara?
Ternyata, latihan ketahanan atau latihan beban itu adalah pahlawan yang sebenarnya. Beda sama kardio, yang sebagian besar cuma bakar kalori pas sesi itu aja, latihan beban justru ningkatin metabolisme kita sampai berjam-jam setelahnya. Ini ngubah badan kita jadi mesin pembakar bahan bakar yang lebih efisien, bahkan pas kita lagi istirahat. Semua ini bisa kita rangkum dengan mengubah kosakata kita. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya gede banget. Jadi, daripada bilang berolahraga, kita bilang berlatih dengan niat. Daripada berdiet, kita memberi nutrisi ke tubuh kita. Kita nggak cuma makan, tapi kita mengisi bahan bakar. Dan kita nggak cuma tidur, tapi kita memulihkan diri. Setiap kata ini ngasih tujuan yang baru. Jadi setelah semua ini, pertanyaan terakhirnya adalah buat kalian. Nggak perlu kok ngerombak seluruh hidup kalian besok. Berdasarkan filosofi ini, coba pikirin apa satu aja perubahan paling kecil yang bisa kalian lakukan hari ini. Mungkin tidur 15 menit lebih awal, atau jalan kaki 10 menit setelah makan malam. Apa satu hal kecil itu?